Perkenalkan, nama saya Niko Putri Leoni, bisa dipanggil Ibu Leoni. Nah, di sini kita akan membahas tentang suatu materi yang menurut saya penting. Oke, sebelum itu kita akan melihat video terlebih dahulu. Dari video tersebut, kira-kira dari kalian ada nggak yang tahu kita akan membahas tentang materi apa? Mungkin saya itu. Ya, silahkan Ria. Mungkin materi yang berkaitan dengan cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Oke, sekarang kita lihat apa kira-kira topik kita. Topik kita adalah tentang self love. Nah, karena tadi juga ada salah satu teman kalian yang menebak apa isi videonya, di sini saya akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok kecil. Dimana di sini udah terbagi, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, kelompok ini tujuannya untuk kalian melakukan diskusi-diskusi kecil dengan kelompok kalian. Oke? Sekarang kita akan lanjut ke apa yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari self love itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari self love. Yang ketiga, itu faktor dari self love. Dan yang terakhir itu adalah tips atau cara menerapkan self love dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, pengertian self love itu sendiri. Tadi kan kalian saya sudah membagi kelompok ini menjadi dua kelompok. Silahkan untuk kira-kira dari kelompok 1 deh. Kalian bisa nggak jawab pengertian dari self love itu sendiri? Kira-kira menurut kalian, pendapat kalian gitu? Pendapat saya, self love itu salah satu cara untuk menghargai diri sendiri. Oke, menghargai diri sendiri. Kalau kelompok 2? Baik, misalnya dari kelompok 2, menurut kelompok 2, self love itu cara kita untuk menghormati dan juga menghargai apa yang ada di diri kita sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Oke, bagus sekali. Selanjutnya di sini istilah dari self love itu memang memiliki makna tentang bagaimana seseorang ini menerima dan mencintai dirinya sendiri. Terus menurut dari psikolog Deborah Kosaba ini, self love itu adalah keadaan apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, di mana yang tumbuh dari tindakan yang mendukung secara fisik, fisiologis ataupun spiritual. Jadi dalam diartikan tuh self love ini adalah bagaimana kita dapat mendewasakan diri kita sendiri. Jadi kesimpulan dari self love ini adalah tentang seseorang yang menerima dirinya sendiri baik secara yang terlihat ataupun tidak, secara kekurangan ataupun kelebihan dari dirinya sendiri. Selanjutnya, seberapa penting sih self love? Jadi menurut data yang survei Vintage dalam situs Gitnos statistik ini, ada 44% orang mengatakan bahwa mencintai diri sendiri ini adalah aspek penting dalam kesehatan mental. Sedangkan 60% ini juga orang percaya bahwa dengan mencintai diri kita sendiri itu akan berdampak secara lebih positif kepada kehidupan kita. Selanjutnya, jenis-jenis self love. Tadi kan saya udah nanya ke kelompok 1 terlebih dahulu. Mungkin dari kelompok 2, kira-kira ada nggak bayangan jenis-jenis self love apa aja? Mungkin ada yang bisa angkat tangan? Mungkin mulai dari menghargai bentuk tubuh kita. Oke, menghargai tubuh. Kalau dari kelompok 1? Menerima kekurangan dan kelebihan. Oke, selanjutnya di sini yang pertama itu jenis self love itu terbagi menjadi self awareness. Awareness itu artinya pikiran. Jadi self awareness itu bagaimana seseorang itu dapat mengontrol tentang pikirannya, gimana dia mengontrol tentang emosi-emosi terhadap permasalahan dalam kehidupannya. Yang kedua itu ada self worth. Self worth ini
bagaimana individu itu dapat menghargai dirinya sendiri, menganggap bahwa dirinya itu adalah memang penting dan worth it untuk orang lain dan kehidupannya. Yang ketiga ada self esteem. Nah, self esteem ini menekankan pada kualitas dan pencapaian yang telah didapat oleh seorang individu. Jadi tentang kepuasan mereka terhadap apa yang sudah mereka capai atau mereka yang sudah dapat dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yang terakhir itu ada self care. Self care ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menjaga kesehatan dirinya. Jadi kalian pernah nggak dengar istilah me time kalau sekarang? Nah itu adalah tindakan dari self care. Oke, selanjutnya saya rasa kelas ini kelihatannya pada ngantuk ya. Oke, kita lanjut ke main tebakan gambar. Yang pertama ada yang bisa nebak nggak ini apa? Asam lambung. Asam lambung. Oke, coba kita lihat. Oke, benar-benar. Yang kedua, silakan. Kira-kira apa gambaran ini? Udang rebus. Udang rebus. Oke, coba kita lihat. Oke, benar. Selanjutnya yang ketiga. Ayo. Ayo, lagi dikit. Kira-kira apa? Tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira? Oke, jawabannya tantangan seru. Oke, karena di sini juga udah mulai fresh, udah ada tawa-tawa dikit. Lanjut kita akan membahas tentang faktor penyebab dari kurangnya self love. Kita pernah nggak sih ngerasa kayak kita tuh kurang self love terhadap diri kita, terutama belakangan ini kan? Kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Ada yang bisa angkat tangan? Ngasih satu aja. Oke, kira-kira Faktor lingkungan. Oke, faktor lingkungan. Ada lagi mungkin? Oke, nggak ada. Yang pertama itu adalah membandingkan diri. Karena kita sering membandingkan diri terhadap orang lain. Kayak kekurangan kita bandingkan dengan kelebihan orang lain yang terlihat gitu. Padahal itu bukan suatu hal yang adil jika kita membandingkan dengan diri orang lain. Yang kedua adalah fokus pada kekurangan. Kita kadang terlalu fokus pada kekurangan kita tanpa melihat kelebihan yang kita punya. Padahal kekurangan kita 1, kelebihan kita 10 gitu. Tapi kita terlalu fokus sama kekurangan. Yang ketiga, takut dipandang egois. Kadang ketika kita mau me time atau kita mau belajar untuk lebih mencintai diri, kadang kita takut dipandang egois karena kita lebih mementingkan diri sendiri gitu. Yang keempat, selanjutnya ada cara menerapkan self love. Di sini yang pertama, cara menerapkan self love itu kenali diri sendiri. Dimana kalian memang harus mengenali diri kalian sendiri, baik dari kekurangan ataupun kelebihan diri kalian. Yang kedua, ada jangan membandingkan diri. Kita belakangan ini memang harus lebih belajar untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Jangan terus-terusan untuk membandingkan diri kepada orang lain. Lebih baik kita membandingkan diri kepada diri kita yang sebelumnya. Oke, yang ketiga, jalani pola hidup sehat, misalnya seperti olahraga, yoga, bermeditasi. Itu dapat membantu untuk meningkatkan self love kalian. Yang keempat, itu ada berikan apresiasi untuk diri sendiri. Misalnya kalau zaman sekarang itu namanya self reward. Jadi kalau misalnya kalian udah nyelesain UTS atau UAS, itu berikan self reward, misalnya kayak makanan enak, ke salon, ataupun sekedar bertemu dengan orang-orang yang kalian sayang. Yang kelima, itu ada memilih lingkungan yang baik. Lingkungan ini juga memang sangat mempengaruhi diri kalian terhadap bagaimana pandangan diri kalian dengan terhadap lingkungan ataupun diri kalian sendiri. Gimana cara kalian memandang bahwa kalian memang sangat berharga, dan juga lingkungan juga sangat memang mempengaruhi diri kalian. Misalnya kalau lingkungannya kurang baik, kalian akan memandang diri kalian juga sebagai hal yang kurang baik juga. Dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya dari yang terakhir, sebagai menutup materi kita kali ini, saya ada satu quotes untuk kalian semua, dimana tahu atau tidaknya kamu dengan kelebihan dan kekurangan kamu